Sebuah bangunan tua masih berdiri kokoh di Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Rumah tua bergaya Belanda ini begitu tersohor, bukan karena keunikannya, namun terkenal akan keangkerannya. Betapa tidak, rumah yang berada di sekitar pemukiman warga ini menyimpan banyak kisah mistis. Salah satunya ialah kabar mengenai penampakan perempuan Belanda berbaju putih. Pria tinggi besar tanpa kepala, anak-anak kecil berwajah pucat, genderuwo bermata merah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tak heran, banyak orang yang tidak kerasan berlama-lama berada di tempat ini. Assalamualaikum Pak Uun. Waalaikumsalam. Ya, Pak Uun, Bapak tahu sejarah dari rumah ini? Dibangunnya dulu tahun berapa, Pak? Pak Uun, selaku warga di sini mengatakan, banyak keanehan yang muncul dari dalam rumah ini, terutama di ruang tengah hingga ke ruang belakang. Dari mulai meja dan kursi yang sering bergeser sendiri, hingga suara gaduh sering terdengar dari arah dapur. Dari banyaknya gangguan yang terjadi di rumah ini, membuat ciut nyali setiap orang yang melewatinya. Tak jarang juga ada orang yang mencoba memberi sesaji di salah satu ruangan dari rumah ini. Adakah yang salah dengan rumah ini? Ya, saat ini saya bersama Sofi akan mencoba menelusuri setiap sudut ruangan yang ada di rumah tua ini. Bagaimana aura gaibnya, apakah kuat, bagaimana makhluk-makhluknya ya Sofi ya. Bisa diselimuti rasa penasaran. Saya dan Sofi yang juga rekan indigo saya mencoba mendeteksi serta berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib di tempat ini. Ini saya ngelihat ada kepala buntung gitu. Oh, kepala aja. Tapi ini cowok sih, kayak yang udah retak gitu. Selain berwujud itu, Sof, ada lagi yang bisa Sofi jelaskan wujud-wujudnya? Tak disangka, sudah ada sosok gaib hadir di sekitar kami. Wujudnya perempuan memakai pakaian putih. Ya, kalau bisa disebut kuntilanak ya. Oke, memakai pakaian warna apa? Putih. Warna putih. Ya, dan ini kakinya nih. Oh, kakinya. Nah, ini kakinya. Itu bisa Sofi sentuh? Iya, ini. Cobain dah, mau nyobain. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi aman nih? Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Nah, kalau dia ngapain nih, Sof? Apa ekspresi yang dia tampilkan ke Sofi? Dia kayak ketawa gitu. Oh, ketawa. Ya, ketawa. Tapi merasa terganggu gak sih dengan kehadiran kita? Enggak ya. Udah mulai pengap ya ini ya. Kalau itu Sofi rasakan pengap itu kenapa itu, Sof? Jadi kalau merasakan pengap itu jadi banyak yang berdatangan banget. Oh, banyak yang berdatangan. Iya, kayak yang kumpul nih, ada mulai apa kumpul. nih ya. Khususnya di tuh. Kenapa itu di situ? Oh, di pohon Ternyata pisang itu? ada sosok lain yang sedang mengamati kami di sana. Sofi pun mencoba berinteraksi. Rambut panjang, bertaring, tapi bukan genderuwo, hampir mirip. Menyerupai. Iya. Oke. Tapi itu pendek tuh. Nah, dia mulai mendekati kita. Mulai mendekati. Tapi dia tidak marah kan sama kita ya? Cuman agak keusik sih. Oh, agak keusik. Terus ada getaran tuh. Iya, itu tuh. Apa nih tuh? Astagfirullahaladzim. Maaf ya nggak tergangguin. Allah. Oh, di belakang. Iya. Tapi Sudut demi sudut di rumah ini terus kami telusuri. Tiba-tiba saja langkah kaki Sofi terhenti. Kenapa? Oh, ini ada anak kecil. Kayak ngapain dia? Kok bisa berada di sini nih anak kecil? Wujudnya? Wujudnya kayak orang Belanda, sekitar umurnya 7 tahun. Dia memakai dress warna putih, tapi agak kekuning-kuningan. Laki atau perempuan? Itu perempuan dia. Perempuan. Tapi lagi nangis gitu. Kenapa? Bisa diajak interaksi gak? Kenapa dia bisa berada di sini dan keadaannya nangis?
Oh, dulu katanya dia tinggal di sini, dia sedih ditinggalin kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya lagi pergi kemana? Keluar kota, dia ditinggalin di sini bersama kakaknya gitu. Terus apa yang terjadi sama dia? Dia sedih, kelaparan, selama 1 minggu ditinggalin. Chelsea. Namanya Chelsea. Penelusuran berlanjut kembali. Dan yang terjadi di rumah ini, Sof, bisa Sofi ceritain nggak? Sehingga kan Aku di sini mendengar suara jeritan di sebelah sini. suara jeritan, perempuan atau laki-laki? Perempuan. Assalamualaikum. Pemerkosaan ya? Oh, di sini. Iya, cuman emang udah lama banget kejadiannya. Oke. Ini orang pribumi. Orang pribumi. Iya. Kalau aku sih dengarnya kayak suara tangisan, bukan Iya. jeritan. Tapi Jadi kayak yang gimana, kesakitan gitu. sayup-sayup. Ini sama preman kayaknya yang diperkosanya. Oh, sama preman ya? Berdua. Dia menyampaikan sesuatu gak sama Sofi? Tolong. Oh, minta tolong. Iya. Dia meninggal dan mayatnya nggak dibuang di sini, dibawa lagi gitu. Oh, dibawa Dia lagi. dibuangnya nggak tahu entah di mana. Sofi bisa interaksi gak sama yang none Belanda yang ada di sekitar sini? ya. Iya. Nah, lebih tepatnya di sini, Mbak. Oke. Nah, di sebelah sini. Pakai baju apa nih, Sof? Ini pakai baju biasa aja. Pakai baju Cuma biasa. compang-camping bajunya. Oke. Kayak robek-robek gitu. Kenapa? Apa yang terjadi sama dia sehingga bisa seperti itu? Karena dia emang dulunya hidupnya emang miris banget. Dia juga bekerja sebagai kayak berkebun gitu. Berkebun. Iya, sambil nangis. Sedih ya? Iya, sedih banget. Oke, Sof. Saya rasa sih udah cukup ya kita menelusuri setiap ruangan di tempat ini, dan Sofi juga udah banyak memberikan penjelasan tentang ya kurang lebihnya rumah ini. Karena penasaran, kami mencoba mengungkap gangguan di rumah kosong ini. Re, Tak membuang waktu banyak, mediator mulai berubah gaya. Assalamualaikum. Siapa Anda? Ada ini makhluk yang berada di sini? Iya. Sudah berapa lama Anda di sini? Iya, Sudah lama? Anda ini wujudnya apa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oh, Anda perempuan. Oke. Anda di sini sudah berapa lama? Kalau di sini sudah lama. Anda kalau di sini berada di sebelah mana? Sebelah mananya rumah ini? Di tengah? Iya. Anda penghuni rumah ini atau pemilik rumah? Pemilik rumah dahulunya. Iya. Terus apa yang terjadi di rumah itu sehingga banyak sekali gangguan gaib yang kerap terjadi? Bagaimana sih cerita sebenarnya, bisa Anda informasikan nggak sama kami? Apakah Anda suka mewujudkan diri atau suka memanggil-manggil orang yang lewat di sini? Biasanya Anda kalau mewujudkan diri tuh wujudnya apa? Perempuan. Ya. Rambutnya panjang. Pakai bajunya warna apa? Rambutnya diikat apa digerai aja? Digerai. Biasanya laki-laki atau perempuan yang biasa Anda ganggu? Semuanya. Kenapa Anda mengganggu mereka? Apakah mereka berbuat salah terlebih dahulu atau tanpa mereka berbuat salah ya? Karena Anda iseng, jadi Anda mengganggu mereka. Karena orang-orang banyak yang iseng di sini. Iseng seperti apa yang Anda maksud? Atau Anda tinggalin tubuh ini kalau tidak bisa memberikan informasi lagi? Ya? Sedikit informasi yang didapat, mediator pun disadarkan. Tetap di Dua Dunia. Keingintahuan kami akan keberadaan makhluk gaib yang berdiam di rumah ini begitu besar. Mediumisasi dilakukan lagi. Ya. Tarik nafas. Tahan. Tak disangka, dua mediator kerasukan bersamaan. Pengurus benda.
Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ingin kehilangan informasi, interaksi pun kami mulai. Anda tidak mau jawab salam kami? Gak mau? Anda ini siapa? Kaulah di dia. Anda di sini? Kaulah di dia. Kaulah penguasa tempat dia. Sejak kapan Anda berkuasa di tempat ini? Geslila. Pada abad keberapa atau tahun berapa Anda masih ingat ya? Kisaran abad keberapa atau tahun berapa? Hitung lilana. Oke. Kok bisa Anda berkuasa di sini? Memang dulunya Anda sebagai apa? Jawara atau penyebar agama Islam? Kaulah dipelak dia. Siapa yang menempatkan Anda di sini? Untuk apa tujuannya? Masyarakat di Dewa. Kena saha. Jadi Ya. Nama Anda siapa? Biar bisa mengingatkan mereka. Ayo keperluan. Nah, kenapa rumah ini kosong hingga berpuluh-puluh tahun? Setiap orang yang berusaha menempati rumah ini tuh selalu merasa tidak nyaman dan ketakutan. Ngarebu dia. Naon ngarebu? Kaulah. bangsa aja mah ngarebu. ngarebu. Moal anu batah cicing di dia. Di dia tempat nama nusa, di dia anjeun bangsa jin. Bangsa jin boga tempat gitu ya. Kenapa? Akhirnya bisa seperti itu, alasannya karena apa? Apakah dulu yang punya rumah melakukan kesalahan atau ada sesuatu yang dilakukan sehingga akhirnya membuat bangsa Anda marah? Kaulah kan khusus jaga di dia. Terus? Jagaan ya tempat. Kenapa harus Apa ya dijaga? kaulah nyepeng ya. Kenapa? Nah, ayeuna pang Ujung kaulah nyepeng. berarti anjeun lamun nyepeng daerah dia berarti apa? Kumaha? Nepi ka aya imah ieu di dieu, terus deui sok aya anu ngawujudkeun istri cenah nya gitu. Tah saha eta teh? Cenah Kita sampe bangsa kaulah di dia. Yang Aya nu nyicingan ya. saha nu nyicingan teh? yang wujudnya penampakan perempuan atau keluarga Belanda itu termasuk golongan Anda? Kaulah memang di tempatanku bangsa Walanda. Oke, terus apa yang terjadi sama mereka? Keributan gede. Maksudnya apa itu? Jelas. Bangsa kaulah tengah ganggu. Justru bangsa anjeun ngaganggu. Tapi dengan mewujudkan Sok aya diri, menggeser suatu benda, mengeluarkan suara-suara gaib, ya itu Eta bangsa bentuk Walanda. gangguan. Anu dipaehan di dia. saha nu dipaen teh cikan nah awewe nah lalaki sabaraha urang terus deui naon masalahna sampai dipaehan teh cingan jelaskeun. Mada syarwi nyawa. Ya tapi alangkah lebih baik. Bangsa jen kumaha. Iya. Tapi maksud saya kenapa harus mengganggu? Kan kasihan kalau misalnya rumah udah lama tidak difungsikan. Orang juga berhak menempati rumah ini karena rumah ini kan dibangun memang di dunia kami. Anjeun bangsa Jitong ngaku-ngaku anu ngawasa di dieu, nu ngawasa di dieu saha di dieu mah bangsa jalma lain bangsa anjeun. Masyarakat di dia apa saha nu ngageukeun di dia. Baheula. Tapi kan baheula eta sanes zaman ayeuna. Nah yang tinggal sekarang juga nggak ngerti siapa Anda. Namanya Anda aja tidak disebutkan. Bangsa Walanda. Di dia yang tempatan. Anu ngageukeun urang di dia. Saha nu ngagagakeun teh nu nempatkeun anjeun di dieu teh saha? Ditempatkeun. Kenapa tidak boleh tahu kita? Apa kabeh? Saha nu ngajaga tempat ieu teh anjeun? Anjeun teh saha kaulah teh sok jelas. Siapa? Nama Anda siapa? Anda ini siapa? Kita cuma pengen tahu sejarah tentang rumah ini. Siapa yang melakukan itu? Alasan
alasannya karena apa? Gunawan. Laki-laki atau perempuan? Bagaimana cara mereka merenggang nyawa? Bisa dijelaskan di sebelah mana posisinya? Di tengah, di ruang tengah. Oh. Tak diduga, mereka justru masuk ke dalam rumah. Apakah yang akan mereka lakukan? Tadi Anda bisa menunjukkan Anda sepertinya kayak Tunjukkan. Video. Terus, apalagi yang terjadi? Oh di dia anjir, sok dia aja. Kayak naon tunjukkan di dia tuh sok dipakai naon. Biasanya apa yang dilakukan di ruangan ini? Oke, selain itu, apa lagi yang Terus naon deui anjeun terang ke dia. Asal apa lagi? naon sampai ka dibunuh teh cina. nggak tahu? Yang ngebunuh itu laki-laki atau perempuan? Memang rumah ini keadaannya kosong saat itu. Yang melakukan itu orang terdekat atau mengenal korban? Dekat. Atau saha eta teh nah dilancok atau saha atau saha? Terus eta teh dipaehan sadayana atau kumaha? Anu dua dipaehan ai bibina ka mana? Nggak ada saat itu. Iya, informasi apa yang bisa Anda kasih ke kami selain itu? Di sini? Ini kan banyak makhluk gaib di sini, tapi pernah nggak sih ada orang yang berusaha berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada di sini? Jadi bangsa aja butuhnya dukung mana? Bangsa keulangan butuh tempat yang dijaga, dimerna-mernakan, dibersihkan. Lain di kotoran kotor diuruskan oleh pakai kalau gitu. Bangsa kaulah lagi bisa dah. Bangsa kaulah terbutuhkan gitu. Bangsa kaulah terbutuh dipuja. Bangsa kaulangan butuh dihargaan ke bangsa manusia. Bangsa manusia bisa menghargaan kaulah bisa menghargaan bangsa manusia. Tapi sebetulnya kalau misalnya tempat ini diperbaiki lagi, dirapihin lagi, difungsikan lagi, sebetulnya Anda dan bangsa Anda sebetulnya tidak masalah ya? Anda ini positif ya, maksudnya bisa menasihati kami gitu, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk gitu kan? Anda jenis apa ini? Kalau boleh tahu, soalnya kan omongan Anda positif, ini baik juga buat kami. Oh, jin musuh. Setelah puas memberi informasi, mediator dipulihkan kembali ingatannya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tetap di Dua Dunia. Nampaknya aura gaib di rumah ini begitu kuat. Dapat saya rasakan penuh hawa misteri yang menyelimuti seisi rumah. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, kami lanjutkan proses mediumisasi. Sudah ada 3 mediator kerasukan bersamaan. Beberapa orang sudah tak sadarkan diri. Nampaknya ada satu makhluk yang berusaha menyerang Kanang Ridwan ya. Anjir gimana? Anjir gimana? Nggak mengganggu. Atas nama warga di dia. Kami hanya ingin tahu
Kenapa? Banyak sekali gangguan gaib yang kerap terjadi di rumah ini. Anda tahu? Anda bisa... Kami. Ya, bangsa Anda yang mengganggunya. Iya. Kami tidak berniat mengganggu orang. Justru kami merasa Anda dan sebangsa Anda mengganggu ketenangan bangsa kami. Nah, ini ikut campur bangsa kami. Anda kenal sama pemilik rumah? Kenal? Namanya siapa pemilik rumahnya? Bahaya menempatkan Anjen. Salah, Anda mengada-ngada. Jelas kan? Sok aja yang nanaon kumaha. Kan kami datang ke sini baik-baik, udah ngucapin salam juga, cuma pengen tahu aja banyak gangguan di sini tuh karena apa. Yang jadi pemicu bangsa Anda tuh marah sehingga mengusik kenyamanan kami tuh karena apa? Keadaan sulit dikendalikan. Tak satu pun dari mereka yang bisa memberi informasi. Mereka justru makin beringas dan menyerang Kang Ridwan. Keluar! Lalu keterangan aing siap. Keluar! Anjen biasa keluar. Tunggu lagi. Tunggu lagi. Karunya bangsa kami. Karunya bangsa. Takut membahayakan, dua mediator ini disadarkan. Kami coba menggali informasi dengan makhluk ini. Enggak, udah tenang, sabar. Anda mau kasih informasi? Si Anjen ngerasa Anjen biasanya teman bangsa Jalma. Di mana tempat Anjen? Makhluk ini tak mampu memberi informasi. Ia justru semakin tak jelas tingkahnya. Anjen di tempat dia atau di luar tempat? Sok di mana tempat Anjen tunjukkan? Sok di tempat kembali. Udah, dikembaliin. Udah, tenang. Akhirnya, mediator disadarkan. Kang Ridwan, memang benar rumah kosong itu sudah pasti menjadi tempat bermukimnya para makhluk halus. Itu sudah jelas diterangkan di dalam Al-Quran bahwa kaum jin itu senang sekali di tempat yang banyak sampah, lembang, gelap, bau, dan lain sebagainya. Pada intinya, rumah kosong mau ratusan tahun, puluhan tahun, yang penting dirawat, dibersihkan, dan ada ventilasi. Itu saja. Nah, jadi diharapkan kita khususnya dan umumnya seluruh umat yang ada untuk lebih berpikir secara logika, juga secara iman kita. Yakinkan bahwa kita adalah makhluk yang paling mulia dan